saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan, yang kami kenal dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan berikan kami anugerah napas kehidupan dan kesehatan, dan Tuhan berikan kami kesempatan dan izinkan untuk boleh mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Berkuasalah Engkau ya Tuhan atas hidup hamba-Mu, dan berkuasalah Engkau juga Tuhan atas setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat kami imani dan lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini dari Lukas pasalnya yang ke-16, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Lukas pasalnya yang ke-16, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada kedua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pada saat ini untuk kita renungkan, Tuhan akan menuntut umatnya untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Tuhan akan menuntut umatnya untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Saudara-saudara,
yang kami kasih dalam Kristus Yesus, ketika calon pemimpin yang akan dipilih di kemudian hari untuk memimpin, kita katakan dalam pilkada, pemilihan kepala daerah, semua orang akan berlomba-lomba untuk mengatakan visi dan misi yang baik. Dia akan mengatakan kepada masyarakat yang hendak akan memilihnya, dia akan menjadi pemimpin yang memperhatikan kepentingan masyarakat, yang akan mendengarkan setiap seruan-seruan dan teriakan masyarakat, agar mereka yang mendengarkan visi, misi, dan kinerja yang akan dia kerjakan tertarik untuk memilihnya. Ketika orang yang mengatakan visi misi tadi dan mengatakan apa yang mau dikerjakannya itu terpilih sebagai pemimpin, maka dia akan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat yang memilihnya. Apakah kinerjanya sama seperti sebelum dia duduk di kepemimpinannya? Segala sesuatu program kerja yang telah disampaikannya ke depan umum, apakah dikerjakannya? Itu yang mau dia pertanggungjawabkan. Terlebih mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang mau kita dengarkan saat ini. Bagaimana Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya, orang kaya yang memiliki bendahara khusus. Dan sebagai orang kaya, dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, yaitu bendaharanya disampaikan tuduhan bahwasanya bendaharanya menghamburkan miliknya, harta miliknya yang dipegang oleh bendahara tersebut. Sebagai orang yang memiliki harta, dia datang dan meminta bendahara untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, mempertanggungjawabkan apa yang dia telah lakukan kepada harta orang kaya tadi. Tuhan tadi mengatakan, mulai saat ini engkau tidak lagi menjabat sebagai bendahara, karena engkau telah memboroskan, mempoya-poyakan, dan tidak menyimpan dengan baik harta kekayaan yang aku miliki. Berkatalah bendahara tadi dalam hatinya, aku dipecat oleh tuanku dan tidak lagi sebagai bendahara. Apa yang harus aku kerjakan? Dia merenung, saudara-saudara. Mencangkul aku tidak dapat. Ketika dia tidak memiliki pekerjaan lagi, maka dia akan menjadi orang yang pekerja keras. Tapi dia menyadari dia tidak mampu melakukan pekerjaan ini. Dan yang kedua, mengemis, aku malu. Pekerjaan mengemis adalah pekerjaan yang memalukan menurut bendahara tersebut. Sehingga dia berkata dalam hatinya, apa yang harus aku berbuat? Dan dia mendapatkan jalan. Aku tahu apa yang harus kuperbuat. Aku akan panggil orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Dia katakan kepada yang pertama, berapakah hutangmu? Dia melakukan sesuatu perbuatan yang mulia secara manusiawi. Apa yang dia kerjakan?
agar ketika orang-orang yang ditolongnya, agar orang-orang yang hutangnya diturunkan nominalnya, dia dapat menumpang di rumah orang-orang yang ditolongnya tersebut. Ada rasa hutang budi, ada rasa jiwa sosial. Dan ketika dia tidak memiliki jabatan bendahara tadi, dia dapat tinggal kepada setiap orang-orang yang ditolongnya. Saudara-saudara yang terkasih, ada 2 orang yang punya utang. Pertama 100 tempayan minyak. Dia suruh tulis ulang kembali menjadi 50. Dan yang kedua 100 gandum dan ditulis menjadi 80. Apa yang dikatakan Tuan bendahara tadi? Sesungguhnya bendahara tadi adalah orang yang paling cerdik. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan ketika dia tidak menduduki jabatan tersebut. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, Yesus kembali melanjutkan cerita ini dengan mengingatkan mereka, murid-murid pada saat itu, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sesungguhnya bendahara tadi dikasih kesempatan untuk mengelola keuangan tuannya tadi. Dia tidak setia kepada perkara kecil. Ketika Tuhan memberikan persoalan dalam hidup kita, Tuhan melihat apakah kita mengerjakan setiap perkara itu dengan setia. Rumah tangga, keluarga, jabatan, harta kekayaan, apakah kita ini boleh kelola dengan baik? Apakah kita ini setia kepada perkara-perkara yang diberikan Allah, yang dititipkan Allah kepada kita saat ini? Di kemudian hari kita akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan dan kerjakan selama kita hidup dalam perkara itu. Setia atau tidak kita mengerjakannya dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Yesus katakan kepada murid-murid pada saat itu, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. 2 hal yang berbeda, Allah dan harta. Ketika kita tunduk kepada 2 Tuhan, itu tidak mungkin. Pasti kita akan memilih yang satu dan kita akan mengesampingkan yang satu. Ketika kita katakan aku tunduk kepada mammon, yakinlah Allah akan kita kesampingkan. Allah akan kita nomor 2. Yang penting hartaku melimpah, hartaku bertambah, dan orang-orang akan menghargai aku dan menyebut aku sebagai orang kaya. Ketika itu kita utamakan mammon, kita utamakan, maka sesama manusia pun, maka kasih pun, itu kemungkinan besar tidak melekat dalam diri kita. Tidak mungkin kita katakan nanti aku kerja dulu baru bersyukur kepada Allah. Aku mencari kekayaan dunia dulu, tunggu aku kaya baru datang kepada Allah. Itu mustahil. Yang benar adalah mencari Allah, bersyukur dan menyembah dan tunduk dan taat kepada Allah. Itu yang terutama. Sehingga segala kekayaan, jabatan, keluarga, dan rumah tangga yang telah diberikan Allah kepada kita dapat kita pertanggungjawabkan ketika Allah yang kita utamakan sebagai Tuhan kita. Sehingga kita tidak dapat diatur oleh harta,
tetapi kita yang mengatur berkat harta itu. Hikmat Tuhan yang mengatur kita untuk boleh menata setiap berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Berkat yang dapat kita bagikan, berkat yang dapat dirasakan dampaknya kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita tidak dapat menyembah dua Tuhan, Allah dan Mammon. Pilih Allah, karena dengan demikian Allah akan memampukan kita untuk hidup dalam perkara, hidup dalam mempertanggungjawabkan setiap apa yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan. Biarlah Roh-Mu menolong kami untuk boleh menjadi pribadi orang-orang percaya yang senantiasa setia dalam perkara-perkara kecil. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami boleh kami pertanggungjawabkan dalam setiap praktek kehidupan kami. Tuhan, ajari kami untuk tetap tunduk dan taat hanya kepada Tuhan Allah saja, Allah yang menciptakan kami, Allah yang memberikan kehidupan bagi kami. Biarlah hikmat-Mu yang menuntun dan mengajari dan memampukan kami untuk boleh senantiasa bekerja dalam setiap perkara-perkara yang Tuhan akan berikan dan sedang kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom.